Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zed Hasrun, teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita berada di Transmigrasi Sebungkur 2016 Kalimantan Utara ya, teman-teman semua ya. Dan kita mau melihat yaitu yang ditunggu-tunggu untuk sekian lamanya, yes. Lahan yang pinjam pakai lagi ya, sama Pak Wani, yaitu di lahan Pak Muslimin ya, teman-teman semua ya. Dan kita banyak teman-teman kita yang ingin melihat sih seperti apa ya. Nah, dulu pernah saya videokan, tapi itu tanaman Pak Muslimin ya. Kalau Pak Muslimin ya sudah jos lah. Nah, kita sudah mantap, dan kita lihat itu tanaman yang Pak Wani tanam. Oke, kita jangan lama-lama lagi, kita meluncur ke TKP. Nah, ini dia teman-teman semua. Nah, ini tanaman Pak Muslimin ya, yang sebelah sini. Ini selesai dipanen, habis selesai dipanen ini udah enggak tahu dapat berapa kintal ini panenan Pak Muslimin. Ini juga Pak Muslimin sistemnya sistem sempel ya, sudah ya yang dipakai, bukan sistem pencabut habis, tapi sistem sempel sudah nih Pak Muslimin nyabutnya nih. Dan ini rumputnya bersih ya, ini karena Pak Muslimin memakai jasa orang. Ini disempel semua tuh, jadi ini cepat besar. Nah ini ya teman-teman semua ya, tuh cepat besar. Nah, kita lihat sebelah sini teman-teman semua. Nah, ini cangkulan siapa ini Pak Wani? Kalau yang ini cangkulan Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Nah, ini cangkulan Pak Sugeng yang ditanami. Nah, pengen tahu ini tanaman Pak Wani nih, sudah ini tidak lama lagi jadi jadi kitab merah. Nih, ini pundi-pundi kitab merah sudah datang ya. Patke sudah menanti, dan kita tunjukkan lagi yaitu yang ditanami sebelah sini juga. Itu jenengan punya kan? Lain. Oh, lain. Punya Pak D ya. Nah, ini sama juga yang sebelah sini. Ini tanaman Pak Wani ya, 1 2 3 4 5 6 gulut ya. Sebelah sini juga 6 gulut. Ini punya Pak Wani, makanya saya bilang kan berkali-kali sama teman-teman semua, Pak Wani ini masih memerlukan bibit full banyak seperti itu. Karena apa? Ya, yang kita lihat seperti ini ya. Ini tanaman Pak Wani nih. Sekian banyaknya, terus sebelah sana lagi itu lagi nyangkul, itu setengah hari sudah dapat berapa cangkulan itu? 6 cangkulan. Bayuh, ngeri. 1 2 3 sama kayak ini Pak, dapat 6 cangkulan. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Nah, jadi ini alhamdulillah yang sebelah sini sama. Ini nanamnya kapan ini Pak Wani? Sudah umur 2 minggu pas ini Pak. 2 minggu pas ini ya? Iya. Pantas ini sudah hidup. Ini belum dipupuk kan? Sama sekali. Yes. Kalau nyemprot sudah. Nyemprot sudah ya, tapi pupuk belum ya? Saya kasih POC kemarin. Kalau Nah, pupuk belum sama sekali Pak. Ini namanya apa? Belalang. Iya. Ini Ada ulernya. ada uletnya. Mulai digerayak ya. Iya. Tapi kalau masih kecil gini kan kita masih nggak bingung Pak. Nggak bingung ya? Terkecuali kalau sudah setengah umur ngadepi kita panen, kita harus jaga-jaga. Jaga-jaga ya. Kalau yang begini biarkan aja ya. Iya, masih tenang ya. Masih tenang. Oke, siap. Karena masih nunggu pertumbuhan seperti itu ya. Mantap Pak Wani. Dan ini yang sebelah sini sama nanamnya bareng? Selisih Pak, ini umur 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya, yang sini. Oh, pantas beda ya. Beda. Berarti hampir persamaan yang di rumah sana ya. Iya. Ini menghabiskan bibit berapa ini jenengan tanam di sini Pak Wani? Ini sudah masuk 30 kilo. 30 kilo. Iya. Ngeri. 30 kilo. Belum yang sebelah sini nih. Ini berapa gulutan lagi sudah? 1 2 3 4 5 6. 6 gulutan berarti 30 kilo lagi, berarti 60 kilo. Iya. 60 kilo berarti dibagi
10 bagi 3 30 kilo. Iya. 30 kilo kali 60. Wih, lumayan dapatnya nanti ya. Kalkulasinya seperti itu, Pak Wani. Itu dalam perhitungan. Iya, dalam perhitungannya seperti itu. Itu kalau pertumbuhannya bagus, seperti itu perinciannya. Iya. Saya hitung-hitung di buku seperti itu. Ini kan umurnya masih 2 minggu, anggap aja 2 minggu rata kan. 2 minggu ya. Iya. Padahal kalau dihitung-hitung ya mohon maaf untuk apa itu, bukannya kita membeda-bedakan, enggak juga. Iya betul. Ya namanya sama-sama petani. Kayak sejenisnya Mas Oki itu kan seharusnya banyak bertanya kan gitu. Gimana sih cara nanamnya, pengolahannya gimana, solusinya tanaman itu gimana. Betul. Kalau nggak mau untuk ada kemajuan berarti kan sudah bisa sendiri kan gitu, Pak. Betul, maksudnya. Betul. Kalau kita untuk menawarkan diri ya nggak mau kan gitu. Ya kalau yang ditawarin itu mau, kalau yang ditawarin lebih pinter, kita kan ya malu tuh, Pak. Betul. Kan gitu. Bukannya kita nggak mau untuk berbagi. Ya mau. Ya mau. Kan gitu. Tapi kan alangkah baiknya kan gitu. Betul. Saya juga kan masih belajar juga kan gitu. Padahal kalau dihitung nanamnya kan duluan sana dari sini. Iya. Jadi kita sama-sama belajar. Tapi dalam pembuktian kan ya jauh kan gitu. Ini sudah 2 mingguan ya, 2 mingguan pertanaman. Dan ini bibit beliau yaitu dari sebelah rumah sana dibawa ke sini. Yang rumah yang ditempati di sana Pak Wani. Makanya saya ngomong berkali-kali, Pak Wani itu masih memerlukan bibit banyak. Bukan sedikit, karena beliau menanam di sana pun dinanam di sini seperti itu. Nah, ini sebelah sini ini sudah habis 30 kilo. Belum yang ini lagi. Beliau kan gitu, sebelah sini. Ini masih dalam tahap yaitu penjemuran tanah. Penjemuran, Pak. Penjemuran tanah itu seperti itu. Nah, ini sudah di LL ini sampai L kah? Iya, Pak. Untuk pembuangan air. Untuk pembuangan air ya. Kalau pas kena air hujan, dia kan bisa buang kanan ke kiri, Pak. Sana bisa. Iya, tengah-tengah sana buangnya ke parit sana. Sini ke sini L lalu ke parit. Lalu ke parit sana ya. Iya. Itu. Nah, ini kalau tanah sini ya asli tanah semuanya ya. Iya. Lihat ini apalagi nih. Berarti 30 kali 3. 30 kali 3. 90. Berarti kalau nambah sana lagi, berarti kan masih 1 kintalan, Pak. Ya, 1 kintalan lagi. Kalau ini nambah ke sini lagi ya 1 kintal lebih, Pak. Memang. Sini. Jadi kan bukannya kita medit, bukan. Nih, masih ke sini lagi 1 kintal lagi. Nah, kan. Ini padahal ini kan masih lebar. Masih lebar ini. Cuman ini kelihatannya ya Pak Wani ya, ini masih banyak air. Banyak air, Pak. Banyak air. Karena tengahnya ini belum diputus, Pak. Kalau tengah itu sudah diputus, air ini cepat habis. Yang tengah sana kan ini kan? Iya, tengah-tengahnya ini, Pak. Dikasih parit ini kan, biar apa itu airnya itu cepat habis. Habis ya? Iya. Betul. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Ini hitung sebelah sana punya Pak Muslimin, yang sebelah sini ini punya Pak Wani yang ditanam ini ya. Alhamdulillah sudah bagus sekali. Ini sudah hidup. Apa yang kemarin saya omongin di video, ada permintaan teman-teman semua, tolong sepilkan lahan yang dipinjam pakai Pak Wani di tempatnya Pak Muslimin. Nah, ini buktinya sudah ya teman-teman semua ya. Ini kejutan ya, saya pun lama ndak kesini, lama ndak meliputi lahannya Pak Muslimin. Yang dulu aja yang sebelah sana, terus sama pas ngapain itu ya Pak Wani ya? Kita nyangkul di situ, Pak. Oh ya Pak Wani nyangkul di pas situ. Kerja kan? Pas kerja Pak Wani kerja di sini. Jadi beliau pas waktu itu aja saya meliput di sini, dan kegiatan yang lain-lain pas Pak Wani menggarap ini, nyangkul ini pun itu saya belum meliputnya seperti itu. Jam 1:30 saya bikin bedengan itu. Paginya selesai. Habis itu sorenya sore jam
7 Mm-mm. kita habis sarapan Mm-mm. nanam di situ. Oh gitu. Iya. Ngeri, ngeri. Habis dicangkul gini kan kita jemur, kita rapikan, bisa nanam kan. Berarti ini dijemur dulu Pak ya? Iya. Oke, dan kita lihat Ya, paritnya. Memang kita itu kerja hasilnya nggak seberapa kalah dengan yang kerja santai kan gitu. Bukan siang malam biar bekerja siang malam, tapi kan sudah membuahkan hasil. Ya, Nah ini airnya dimasukkan kah? nggak air hujan. Oh habis hujan. Iya. Ini seharusnya kering total ya? Iya, ini kan peresapan, Pak. Wih mantap 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 mantap. Karena mau buang ke parit besar, kalau di parit besar itu masih air pasang, pintu airnya itu kan nggak bisa kedorong. Oh. Yang dari sini. Yang dari sini ya? Iya, kalau sungainya itu sudah mengering, kan air yang sini keluarnya ke parit sana. besar, ya, gitu. ke sungai. Sungai ya. Nah, ini panjang kisaran 40 ya? Iya. 40, dan kalau lebarnya ini lumayan lebar. Kalau belum ke sini lagi. Malah tanahnya keringnya sebelah sini Pak ya? Iya. Yang ujung sini. Karena sini kan apa itu? Langsung ke parit. Iya, langsung ke parit, Pak. Kalau yang di tengah-tengah itu kan masih agak lembek. Ini saya kelihatannya bekasnya ada orang ngarit di sini. Siapa Ini. yang ngarit di sini? Tengah hari ini kan mau pulang. Langsung cari rumput. Oh gitu. Iya, buat cangkingan, Pak. Oh, ini kelihatannya sudah kering nih. Sudah diaritin rupanya ini. Oh, rupanya beliau ngarit di sini, Pak Wani. Nah, itu kayu ya, kalau buat gesek itu kayu banyak itu di situ. Iya. Cuman lahan orang, bukan lahan apa namanya? Pribadi, itu Iya. lahan orang. Ya ada kalanya kita itu dihina orang. Entah itu kerja siang malam itu apa itu? Hasilnya kalah sama orang yang santai. Bukan jadi masalah karena saya tidak kerja di yang santai. Betul. Saya memang pekerja keras kan gitu. Nah intinya lagi mengejar target. Iya, itu aja, intinya sudah. itu mengejar target. Itu aja rinciannya itu. Iya. Bukan semata-mata ngoyo ini dan Ngoyo itu, ada waktu ada kan, nih. enggak. Beliau ini lagi ngejar target. Targetnya beliau apa? Ya ada yang dicita-citakan beliau seperti itu. Semoga tercapai. Itu kerja kayak ndak kenal waktu. Tubuh ini butuh istirahat. Memang betul teman-teman semua. Saran teman-teman semua. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Cuman ya itu tadi beliau ini lagi ngejar target untuk apa yang dicita-citakan beliau semoga terkabul seperti itu. Makanya nanamnya itu di lahan sebelah sana. Tapi di sebelah sini pun ditanami. Terus yang ini jatah saya nanam ini di sini. Ini kok disisakan segini, berarti jatah saya nanam di sini. Aduh ya Allah. Padahal ini kalau dikirkan jadi 1, 2, 3, 4 bedengan. 4 bedeng. Atau jatah Pak Muslimin ini di sini nih. Ini kok dibiarkan cuman 4 meter ya, 4 meter. Katanya mau bikin praktek nanti di sini. Oh, buat praktek. Gitu. Ya semoga prakteknya bisa berhasil. Kita doakan bisa membuahkan hasil ya teman-teman semua ya. Ini ya kalau prediksi saya, kalau di sini nih 1 gulut ini 20-an kilo nih. Insya Allah 20-an kilo ini. Mudah-mudahan. Karena dengan panjangnya seperti ini tinggal kita mengolah, yaitu pemupukan dan pembelian gizi ke apa namanya tanamannya seperti itu ya. Apalagi ini tanahnya sama persis di lahan yang dipinjam pakai juga Mas Apri, dan ini alhamdulillah sudah secantik ini tumbuhannya. Insya Allah ya teman-teman semua ya, kita di sini Pak Wani di sini membuahkan hasil ini tanamannya. Amin. Mudah-mudahan bisa, Pak. Nah, yang saya pertanyakan Pak Wani, ini pun sama situs beda pertumbuhannya. Nah, yang sebelah situ agak gimana gitu ya? Yang sebelah sini sudah hijau atau yang sini dulu nanam atau gimana? Iya. Yang sana habis itu terakhir sini, Pak. Oh, terakhir sini. Iya, tahap keduanya situ. Tahap seperti itu. Oh, pantas. Ini kok beda gitu loh. Ini sudah hidupnya
Ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Ini hidupnya sudah bagus gitu loh. Sudah hijaunya hijau. Kalau sini kan agak ada yang putih-putih gitu. Iya. Terus itu bibit beda sendiri tuh. Beda. Itu besar tuh. Iya. Itu. Dan sebelah sana paling ujung itu separuh bedengan itu terakhir masih umur 2 hari. Oh, 2 hari. Iya. Oh, pantas. Itu masih layu. Layu. Yang saya kan kadang sedikit besarnya, maaf ya. Saya perhatikan tuh ada 2 atau 3 itu ada perbedaan bibit. Bibit apa? Contoh ini. Iya. Ini teman-teman semua, ini bibit beda. Dia tempatnya masih rendah-rendah. Ini sudah lebih tinggi, iya, lebih besar. Itu bibit beda. Seperti itu. Contoh ini, kalau ini ungkret-ungkretan ini mati. Ini sama nih, ungkret-ungkretan ini. Kalau Pak Wani bilang apa namanya? Hidup segan mati. Ah, hidup segan mati tak mau. Itu seperti itu. Ya padahal ya tanah sama. Bibit jadi satu. Bibit jadi satu itu. Cuman biasanya ada kendala sedikit-sedikit, iya, seperti itu. Dan PR-nya Pak Wani sekarang yaitu paling ini tidak lama lagi kalau ada gol di gol aja ini Pak Wani. Iya, mungkin sama apa itu Ibu Kapolda yang di rumah kan kita belum dikasih uang untuk beli gol. Nanti nanti saya lapor. Lapor dulu. Saya minta tanda tangan dulu sama Bu Kapolda. Bu Negara. Bu, teken kontrak dulu gitu. Teken kontrak mau beli gol kan gitu. Mau beli gol. Ini yang sini cantik banget deh. Iya. Tuh. Ini belum dibersihkan ya. Iya. Sebetulnya ini lo masih berani di gol. Oh, kalau saya berani. Ini masih berani di gol ini. Loh, kalau saya memang Pak Sudiwani. Iya, memang Sudiwani. Betul lah, ini masih mempersiapkan tanaman lagi ya. Iya. Wih. Nah, ini aja disempel kemarin. Nah, ini disempel. Ini sekarang memetiknya disempel ya, bukan di apa namanya? Bukan langsung jabut. Bukan langsung jabut, tapi disempel. Ini sama juga tuh. Jadi tidak ada ceritanya sekarang tanaman itu dicabut bro, tapi disempel dan ditanam ulang. Ada juga yang langsung ditanam ulang ya. Tuh, ini punya Pak Muslimin semua nih yang ke sana-sana. Ini dari dulu ini sini, wow. Sini ngeri. Inilah kita dulu sering ngambil bibit di sini teman-teman semua. Mau kemana kita Pak? Mau ngiyup? Kita daripada berjemur. Iya. Aduh. Saya kalau nggak ngiyup itu Pak, takut hitam ya. Nah itu tadi. Nah ini pun bisa sebetulnya tanami daun bawang ini. Kata Pak Muslimin mau nanam lombok. Oh, tanam lombok. Iya. Gitu. Nah. Oh, kalau di sini loh Pak, sejuknya bukan main kayak masuk di kulkas. Iya. Di sini dianu Pak Wani. Sama juga bikin pondok di sini, kipas-kipas sambil lihat tanaman ya. Wah, ngeri kan? Tuh kan. Waduh, teman-teman enaknya ya Allah. Inilah. Itu padahal bibit dulu Pak, masih banyak kan? Iya, ini bibit masih banyak nih. Cuman beliau enggak jualnya karena beliau masih memerlukan bibit juga. Iya. Tuh. Ini kalau dipanen lagi punya Pak Muslim ini masih berkilo-kilo ini. Wah, kintalan Pak sudah. Masih kintalan ini. Iya. Masih berkintal-kintal. Ini kalau mau dipanen lagi masih banyak. Banyak sebenarnya. Tapi Pak D-nya kan memilih untuk apa itu disempel Pak. Disempel ya. Iya. Dan ini bibit pun masih banyak. Nih, sebelah sini nih bibit. Iya. Ini yang semak bokar ini bibit. Terus beliau tuh kolaborasi seperti jenengan. Iya. Di antara istri, anak ikut juga membersihkan. Pas waktu panen itu dibersihkan sama anak-anak. Ya seperti sampean lah. Jadi kolaborasi perlu dukungan sama orang rumah ya, seperti itu. Jadinya kolaborasinya itu bukan orang rumah Pak. Apa itu? Keluarga. Ya itu keluarga. Ya betul. Terus ini Pak Wani. Iya. Ini pembuangan Pak Wani. Iya, itu pembuangan Pak. Kalau di sini sangat adem Pak. Oke lah. Ini berarti persiapan tanam lombok ini sini. Iya, Pak D mau nanam lombok. Ini mau digulut lagi enggak? Insya Allah ya digulut Pak. Ini kalau nggak digulut pakai bedengan itu, kan nanamnya repot Pak di sini. Takutnya nanti kalau pas ada air hujan, dia terendam kan gitu.
Ini loh Pak Muslimin nanggul sendiri nih. Iya, manual ini. Manual. Yang tengah ini. Manual aja itu. Dulunya belum ditanggul. Pak D ini sudah panen berkali-kali. Iya. Yang ini kan? Iya. Karena dia gulutnya lebih tinggi. Tinggi. Kayak bedengan di rumah itu kan seperti di tengah-tengahnya ada kelapa itu kan masih bisa ditanami. Betul. Biarpun belum ditanggul keliling, itu masih bisa sebenarnya kan gitu. Betul sekali. Tapi alhamdulillahnya sama tuan rumahnya, sama Mas Apri, kita diberi apa itu waktu untuk nanam, dan beliau sudah menanggulkan lahannya. Kita kan sangat-sangat berterima kasihnya di situ. Betul sekali. Dan ada pula dukungan dari Pak D Muslimin yang membantu pikiran, juga membantu bibit kan. Iya, betul. Dulunya sama, saya juga dikasih Pak D ini kan. Bibit. Iya, 2 kali. Berapa itu ya Pak Muslimin ngasih bibit itu ya? Ada kalau banyak Pak, banyak, kalau iya, 30 kiloan lebih. Lebih. Iya. Itu bibit tuh dari sini semua. Dari sini yang banyak. Nih dari sini semua teman-teman. Dulu kan gulutannya Pak Muslimin itu 2 meter kali panjang 40 ini, jadi banyak kan bibit. Iya. Terus ini sebetulnya tanah ini sering tanam ini, tapi tetap subur ya teman-teman. Sudah 9 kali ini. 9 kali ya. Iya. Karena beliau bisa mengolah pemupukan dan perawatan untuk tanamannya, jadi seperti ini gitu. Ya pun toh tidak ya ada 1-2 ya yang mati, cuman ini alhamdulillahnya Pak Muslimin udah 9 kali penanaman untuk gulutan ini, dan peremajaan tanah pun ada. Kemarin dicangkul sama Pak Sudiwani yang 2 meter dikembalikan ke 1 meter. Ya seperti ini ya teman-teman semua ya, itu peremajaan tanah. Jadinya tanah yang kemarin dipakai untuk nanam yang kemarin Pak Wani ya, itu cangkul ulang, jadi dijadikan 1 meteran ini. Apa sih fungsi untuk cangkulan itu 1 meter atau 80 itu fungsinya seperti apa? Ya fungsinya itu yaitu kalau Pak Wani bercerita itu untuk memudahkan kita mencabut rumput. Contoh kita jalan nyemprot itu lebih leluasa, tidak nginjak-nginjak tanaman. Itu fungsinya seperti itu. Bukan memang betul ada juga yang 2 meter ini dan itu kan variasi masing-masing Pak ya. Iya. Itu kalau 2 meter itu mengurangi kita penyiraman. Kalau bedengan itu lebih lebar, dia itu air itu tanah itu nggak cepat kering. Gitu. Biarpun jarang-jarang disiram, dia masih tahan. Menampung airnya lebih banyak. Tapi kalau bedengan 1 meter atau 80 itu cepat kering. Kita harus rajin-rajin nyiram seperti betul juga Pak Wani. Itulah ilmu-ilmu Pak Wani yang terpendam seperti itu. Ujung-ujungnya juga nongol. Tapi kalau dibikin 1 meter itu kita dari segi perawatan, nyabut rumput atau penyemprotan atau pemupukan itu lebih enak Pak. Betul. Tapi kalau bedengan itu 2 meter, kita itu nggak bisa untuk geraknya bebas. Kita mau ngambil rumput yang tengah aja kewalahan. Betul. Kita harus nginjek kan gitu. Kalau Pak Wani pengen jengkol, ambil Pak Wani. Oh iya, ini Pak, jengkol kalau mau makan apa itu cempedak ada juga di sana. Jangan guyon terus. Aduh, ya Allah. Kalau bicara itu yang serius Pak. Kalau kita serius terus Pak, sepanang Pak, itu loh. Seperti itu. Jadi lebih baik kita sambil bercanda ya teman-teman semua ya. Gitu. Nanti kita vlog-vlognya nanti ya, kita lihat apa sih tanaman yang kita akan kembangkan dan kita akan seperti apa. Tapi untuk saat ini ya teman-teman semua ya, kita bikin video yaitu di wilayah transmigrasi dulu.
Padahal jenengan ini nggak tahan Pak. Kemarin saya bilang Ya, betul. kalau nggak 50 hari 1 bulan di sini itu. Oh di sini. Iya. Orang ada yang menanyakan kan. Nah, jadi saya buktikan ke sini. Nanti insya Allah ya Pak Wani, kita doakan semoga saya sehat terus, Iya. lancar terus. Nanti kedepannya Pak Wani akan mengembangkan lagi apa yang program akan dikembangkan. Kita lihat di segmen-segmen berikutnya ya teman-teman. Kalau 1 bulan kan sudah full jadi tanaman. Ya, nanti lihat aja lah. Nanti kejutannya ada aja. Kalau Pak Wani saya tidak meragukan nanti. Ada aja kejutan beliau. Satu persatu dia kayaknya tenaganya robot. Nanti ilmunya yang di sini keluar semua ini jadinya Pak. Tenaganya robot. Jadi beliau enggak cuman di sini, di sana pun di sana ya. Ada aja tanamannya gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Wani ya. Sama-sama Pak. Kita sudah jalan-jalan di lahannya Pak Muslimin dan juga Ya kita berterima kasih sama Pak Muslim. Oh ya, terima kasih sama Pak Muslim. Pak Muslim kok lagi kok nganterannya ke pesantren. Oh iya. Jadi enggak di rumah. Sama ibunya nanti. Terima kasih Bu. Dan alhamdulillah kita sudah melihat lahan Pak Muslimin di sini dan melihat tanaman Pak Sudiwani. Dan beliau mengembangkan juga di sini ya tanaman daun bawang. Karena saya di sini juga sambil berguru. Sambil berguru ya. Iya. Karena Pak D kan sudah nanam di sini itu 9 kali. Jadi saya kan mencari solusinya itu seperti apa gitu. Iya, dekat sama Pak D ini kok bisa sampai 9 kali kan gitu. Saya ini juga masih mencari ilmunya di situ. Saya juga yang mencari ilmu Pak Wani. Makanya saya deket sama Pak D ini kan gitu. Saya deket sama sampean. Kita sama-sama mencari karena tujuannya kan satu, kita untuk mencari kitab merah kan. Nah, yang dituju sebetulnya di situ Pak Wani. Iya. Kalau sudah jalan kemana? Kemana itu? Ke barat. Kalau sudah jalan ke barat itu pasti sudah ada Patke, ada Sun Gokong, ada siapa? Dewi Kwan In. Dewi Kwan In itu ya. Nah itu pasti muncullah kitab merah. Iya. Seperti tempelin batuk mak plek. Itu pasti. Adem pikiran wes. Oke teman-teman. Ada kalanya kita itu sangat bersyukur karena sudah tertolong dari Pak D ini. Juga saya sudah nyerap ilmunya untuk dari segi penanaman ini. Tekniknya di penanaman daun bawang. Iya, lahan sepunggur di Kalimantan ini kan. Karena dari ciri-ciri tanahnya kita kan juga belajar dari Pak D juga. Iya, karena Pak D kan lebih duluan. Iya, itu maksudnya. Jadi kan kita sangat berterima kasih kan di sini. Kita bisa memetik ilmunya dari sini. Iya, betul. Kan nggak ada orang pinter, kita semua kan belajar. Belajar, kita harus semuanya kita belajar. Nggak ada orang pinter, tapi kita harus belajar dan belajar ya. Karena kapan lagi di sini sih? Sudah 9 kali itu nggak sedikit. Nggak sedikit betul. Yang saya dekati itu kan itu. Gimana sih kan gitu. Jadi ingin menambah ilmu kan. Sama Pak Wani. Iya. Saya juga seperti itu Pak Wani. Jenengan ini kalau ada orang serius, jenengan guyon. Saya serius terus. Gitu juga saya Pak Wani. Iya. Ayo kita sambil jalan Pak Wani. Ini durasinya sudah panjang ini. Alhamdulillah ya teman-teman semua ya. Kita perlihatkan tuh sebelah sana tuh. Wis luar biasa. Iya, jenengan mau cari jengkol. Yang pengen jengkol monggo ke Kalimantan aja. Nih, tuh jengkol seperti ini. Nah, tuh. Tapi ini buahnya banyak loh Pak, itu yang atas-atas itu. Banyak. Kalau mau metik silakan. Iya. Boleh kok saya mau metik itu Pak Wani. Boleh. Boleh Pak Wani. Saya enggak larang Pak Wani. Dibikin semur jengkol, dibikin lalapan, kita rendam dulu atau gimana kita. Alhamdulillah saya dapat bibit cempedak. Oh? Ini kan sudah tumbuh. Paling tidak kita harus nanam 5 biji. Iya. Ini kayaknya yang nangkadak ini. Iya. Nangka campur cempedak. Iya. Ngeri ya. Tuh, besar-besar tuh. Besar-besar ini.
Tapi seharusnya kemarin tuh jangan terlalu banyak dibiarkan. Seperti ini kan terlalu banyak nih. Wah, kemarin ngeri buahnya ini. Iya, seharusnya dikurangin. Banyak betul. Ini dimakan tupai semua tuh, sampai Iya. atas tuh dimakan tupai semua. Wih, ngeri. Oke lah, kita sambil jalan. Kita hendak jadi ngambil cempedak. Oh jangan, belum pamitan. Itu namanya nyuntan kalau nggak pamitan. Ini kolam ya, ini kolam. Kalau mau masukin ikan di sini, wele, luar biasa ini. Itu ikan gabus kemarin yang besarnya segini itu kan dapat di sini. Oh, Pak. di sini ya? Iya. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari tempat lahannya Pak Muslimin, dan kita alhamdulillah berjalan-jalan di sini. Ini Pak Muslim juga tanam padi ya teman-teman semua ya. Ini sudah waktunya panen juga. Cuman yaitu sama juga terserang hama yaitu burung ya teman-teman semua ya. Oke, kita akhiri video kita kali ini. Dukung terus channel Litasrun di transmigrasi maupun di luar transmigrasi. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Litasrun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.